perbincangan bersama dengan tim dari Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare. Hari ini kita akan membahas tentang tema tuberkulosis paru bersama narasumber dari HVA Tulung Rejo Pare, Dr. Clevia Revi MM. Anda bisa berinteraksi lewat telepon atau WhatsApp 08113454.000, 08113454.000 dalam publik interaktif bersama Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare. Saatnya Anda ikuti Publik Interaktif Radio Andika. Publik Interaktif dipersembahkan oleh Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, Rumah Sakit Umum Tipe C, sudah terakreditasi dengan layanan poliklinik umum, instalasi gawat darurat, instalasi rawat inap kelas 1, 2, dan 3, VIP dan VVIP. Ditunjang fasilitas laboratorium lengkap. Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, pusat rujukan berkualitas, melayani peserta BPJS Kesehatan dan telah menjadi bagian PT Pertamina Bina Medica IHC. Siap dengan layanan unggulan, yak laser, biometri, tonometri, ESWL, dan lain-lain. Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, Jalan Ahmad Yani nomor 25, Pare, Kediri. Telepon 0354 391 145. Hotline service Halo HVA 0822 3030 9494. Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, pelayanan profesional sepenuh hati. Radio Andika. Teman-teman, sekarang saya Adnan Reharja. Senang sekali sudah kedatangan tamu tim dari Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare. Saya sapa dulu narasumber saya, ada 2 orang yang hadir di studio Radio Andika. Yang pertama ada Dr. Clevia Revi. Selamat pagi Dr. Revi. Selamat pagi, Mas. Apa kabar? Senyum ceria? Alhamdulillah baik. Ya. Kemudian nanti kita akan bahas tentang tema tuberkulosis ya dok ya? Ya. Oke. Saya sapa juga ada Mas Hendra Yuhan di sebelahnya, staf pemasaran dari Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare. Mas Hendra, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat, Mas Adnan, ya. Ya, Agustus ini bulan kemerdekaan ya. Iya. Nuansa merah putih ya. Nuansa merah Mungkin putih. sudah siap-siap. Biasanya di Rumah Sakit HVA ada lomba-lomba nggak Mas? Pasti ada. Seru-seruan ya. Iya, seru-seruan buat Iya. kita semua dan tentunya kita juga tetap selalu semangat untuk melayani pasien di rumah sakit. Ya, itu yang penting ya. Termasuk nanti kita akan bahas mungkin ada promo atau diskon program menarik selama Agustus ini ya Mas ya. Iya, banyak promo spesial. Simak terus nanti di sesi akhir. Oke. Sementara sekarang saya geser ke Dr. Revi dulu. Dr. Revi tentang tuberkulosis. Ya, ini menarik karena mungkin sebagian juga masih belum memahami gejalanya dan tuberkulosis itu apa. Mungkin bisa sebagai prolog dulu atau ilustrasi di awal supaya kita memahami basis dari tema kita pagi ini. Bisa dijelaskan tuberkulosis itu penyakit yang seperti apa sih? Ya, baik. Jadi tuberkulosis ini Mas ya. Tuberkulosis paru ini merupakan penyakit menular yang biasanya ditularkan oleh suatu kuman atau bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, biasanya penularannya ini melalui droplet atau melalui ludah dan menyebar melalui udara. Gitu. Yeah. Nah, biasanya gejalanya ini itu seperti batuk-batuk lama, terutama yang lebih dari 2 minggu. Terus ada gejala demam lebih dari 2 minggu, ada keringat dingin, biasanya malam hari. Tanpa adanya aktivitas tiba-tiba aja berkeringat. Oh. Gitu. Terus adanya penurunan berat badan yang signifikan. Gitu sih. Itu gejala awalnya demikian ya? Iya, gejala awalnya itu gejala khasnya biasanya pada tuberkulosis. Seberapa bahaya tuberkulosis ini? Ya, tuberkulosis ini sangat bahaya ya, karena kan penularannya yang cepat. Terus biasanya pada orang-orang ini tidak mawas gitu kalau misalnya dia lagi terserang atau terinfeksi tuberkulosis. Terus ternyata dari data juga tuberkulosis ini merupakan masalah kesehatan di dunia karena hampir setiap
jam ada sebanyak 14 kematian di dunia karena tuberkulosis. Nah, Indonesia sendiri ini sekarang lagi menempati maksudnya sedang menempati peringkat kedua kasus terbesar TB seluruh Indonesia seluruh dunia. Seluruh dunia Iya. ranking 2 Ranking Indonesia. 2. Iya. Ngeri juga ya, setiap jam ada 14 kematian. Iya, di dunia Di karena tuberkulosis ini. Gitu. Dan sebenarnya bagaimana sehingga ini menjadi penyakit yang mematikan, apa yang ketika seorang terkena ini, apa yang diserang sebenarnya? Yang diserang pertama mungkin organ parunya ya. Itu jadi terutama Mycobacterium tuberculosis atau kuman ini sering banget atau terutama dia menyerang daerah paru-paru. Kenapa? Karena kadar oksigennya yang tinggi. Oh. Gitu, ya di paru-paru. Kemudian penyebab atau pemicu TB sendiri apa? Sehingga muncul ini, apakah karena virus atau karena apa begitu? Jadi tuberkulosis ini karena bakteri, bukan karena virus. Ya, bisa disebabkan oleh karena virus, tapi dominannya lebih ke bakteri. Gitu. Terus yang kedua ada faktor-faktor resiko tertentu yang makin memperparah kejadian tuberkulosis ini. Jadi yang pertama pada pasien yang biasanya merokok itu, terus yang kedua dengan lingkungan yang padat penduduk, kumuh, itu biasanya sering terjadi kasus tuberkulosis. Terus yang ketiga pada pasien-pasien dengan imunokompromis atau penurunan imunitas tubuh seperti pasien HIV yang sekarang lagi marak juga kasusnya yang mulai meningkat juga. Terus yang keempat pasien-pasien diabetes mellitus. Itu beresiko tinggi terkena TB. Oh iya. Kita baru tahu bahwa diabetes itu juga ada resiko atau korelasinya dengan TB juga ya? Iya, ada. Dari penelitian terbaru ada korelasi antara pasien-pasien diabetes mellitus lebih rentan terkena tuberkulosis. Karena apa? Karena kadar gula yang semakin tinggi menyebabkan penyakit atau kuman ini itu menjangkit pasien diabetes. Karena kan kuman suka akan glukosa atau kadar gula. Jadi ketika pasien diabetes itu kadar gulanya semakin tinggi, maka dia beresiko. Kalau dari faktor genetik apakah ada? Kalau genetik TB sebenarnya itu bukan penyakit genetik atau penyakit keturunan. Dia murni penyakit menular. Baik, teman-teman silakan kalau Anda ingin bertanya memperdalam tentang apa itu tuberkulosis dan juga bagaimana penanganan selanjutnya, bisa bergabung telepon dan WhatsApp 0811 345 4000, 0811 345 4000. Kalau bicara soal jenisnya sendiri, TB ada berapa banyak, dokter? TB itu ada dua dibedainnya, yaitu yang pertama TB paru dan yang kedua ada TB ekstra paru atau di luar paru. Nah, bedanya? Bedanya biasanya pada gejalanya kayak gitu, terus organ yang diserang. Kalau TB ekstra paru biasanya yang paling sering itu TB tulang, TB kelenjar, TB otak, itu sering. Oh, baik. Ya. Kita ke gatekeeper dulu ya, teman-teman. Ika. Ini baru saja telepon offline. Hati-hati teman-teman, Raya Papar Pare, Pak Farhan, Kediri menuju Jombang, Papar Pare, ada kegiatan baris tingkat SD. Masih berlangsung, dibuka tutup, bisa dihindari jika memang terburu-buru. Mas Adiba Fardana, agenda kerajaan tingkat SD Sepagu berjalan lancar. Sampai saat ini masih berlangsung, terpantau kendaraan harus lewat di sisi sebelah kirinya karena tidak ada jalur alternatif dan tidak ditutup. Dari Ika geser ke email. Pak Endi di Kepatian Tulungagung, apakah orang yang pernah didiagnosis tuberkulosis dan sudah sembuh suatu saat bisa kambuh lagi? Dan tuberkulosis menular melalui apa saja? Pak Dodi di Meranggen Kediri, jarang sekali mengkonsumsi makanan yang manis-manis dan juga bersoda, bahkan bisa dibilang tidak pernah sama sekali. Tapi didiagnosa oleh dokter terkena diabetes. Kira-kira apa penyebabnya ya? Kita akan bahas satu lagi, teman-teman.
Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, Rumah Sakit Umum Tipe C, sudah terakreditasi dengan layanan poliklinik umum, instalasi gawat darurat, instalasi rawat inap kelas 1, 2, dan 3, VIP dan VVIP. Ditunjang fasilitas laboratorium lengkap. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, pusat rujukan berkualitas, melayani peserta BPJS Kesehatan dan telah menjadi bagian PT Pertamina Bina Medica IHC. Siap dengan layanan unggulan, yak laser, biometri, tonometri, ESWL, dan lain-lain. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, Jalan Ahmad Yani nomor 25, Pare, Kediri. Telepon 0354 391 145. Hotline service Halo HVA 0822 3030 9494. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, pelayanan profesional sepenuh hati. Radio Andika. Ada 2 pertanyaan yang sudah masuk. Dokter Revi bisa ditanggapi? Oke. Ya, Pak Endi Kepatihan Tulungagung dan Pak Dodi Maranggen Purwasari Kediri. Ya. Oke. Pertanyaan yang pertama tadi, Apakah yang sudah pernah didiagnosis TB kalau sudah sembuh bisa kambuh lagi? Oke, jadi terima kasih untuk pertanyaannya ya. Jadi kalau pada orang-orang yang telah terdiagnosis TB dan pernah menjalani pengobatan sampai dia tuntas ataupun sembuh, dia juga beresiko terjadi infeksi yang berulang lagi, gitu. Tidak serta-merta ketika sembuh ya wes sembuh selamanya gitu ya. Ya, tetap bisa saja tetap sakit bisa. lagi bisa Ya, ya kalau bisa. tidak hati-hati ya. Kalau tidak hati-hati. Faktor-faktor yang perlu diwaspadai untuk kehati-hatian kita sebenarnya apa? Yang pertama itu kita harus mewaspadai pada orang-orang yang memang TB positif atau yang batuk-batuk, kita bisa pertama menggunakan masker. Terus yang kedua juga bisa pencegahannya dengan ketika batuk, bersin, bisa menutup mulut kita. Terus yang ketiga bisa dengan berjemur atau mengatur ventilasi udara di rumah gitu. Terus yang keempat istirahat yang cukup tentunya dan makan makanan yang bergizi. Ketika misalnya ada penderita TB di sekitar kita, kemudian batuk-batuk, apakah serta-merta langsung tertular atau sebenarnya secara imun tubuh kita ini bisa ada benteng juga untuk melindungi ya kira-kira? Ya, jadi tidak serta-merta langsung tertular itu tidak. Tapi pastikan kita menghirup udara dari percikan daha ataupun droplet itu tadi ya. Nah itu bisa masuk ke dalam tubuh kita, tapi kan kita punya imun yang nanti akan menghancurkan bakteri-bakteri atau kuman itu ya. Kalau misalnya sistem imun tubuh kita itu baik, maka nanti kuman-kuman tersebut bisa diserang oleh imun tubuh kita dan menjadi TB inaktif atau dorman atau sedang tidur. Gitu. Gitu ya. Berarti ketika nanti suatu saat bakteri itu bangun istilahnya, bisa jadi masalah. Iya, bisa menjadi mulai ada gejala, berarti dia sudah teraktivasi. Itu karena imunitas tubuh kita. Jadi semakin imunitas tubuh kita bagus, maka bisa membentengi. Kalau misalnya imun tubuh kita mulai turun, nah itu bisa aktif atau bisa mudah tertular. Jangan-jangan di dalam tubuh kita semuanya ini ada bakteri dorman juga ya? Nah itu kemungkinannya ada. Karena kita nggak tahu ya. Nggak tahu, iya kan sekeliling kita juga nggak tahu ini. Cara apa ya, pendeteksian atau pemeriksaannya adakah dok? Oke, pemeriksaannya yang pertama pasti ada pemeriksaan dari kita, pemeriksaan fisik ya. Terus yang kedua kalau sudah mulai muncul gejala-gejala tersebut, pemeriksaan fisiknya sudah mulai menunjang ke arah infeksi tuberkulosis, bisa dengan cek daha. Tuh, nah, seperti apa? Cek dahanya itu jadi ada 2. Diambil spesimennya atau dahanya itu waktu pertama kali dia datang ke fasilitas kesehatan. Oke. Terus besok paginya bangun tidur, pasien itu disuruh
dahak lagi. Terus dikumpulkan ke fasilitas kesehatan tersebut. Nanti 2 spesimen dahak itu tadi akan diperiksa. Gitu. Bangun tidur dan dalam kondisi jam-jam reguler Iya, gitu ya. jam-jam reguler gitu. Iya. Itu nanti ada hasil yang akan diketahui ya. Ketahui ya, apakah ada kuman TB-nya atau tidak. Terus yang ketiga biasanya yang paling sering adalah foto dada atau foto ronsen. Itu bisa. Oke. Ya. Itu selama pemeriksaan harus beberapa kali atau sebenarnya pemeriksaan 1 kali itu sudah akurat? 1 kali biasanya sudah muncul. Oke. Pemeriksaan. Baik, kemudian pertanyaan dari Pak Dodi tadi, Dok. Jarang sekali mengkonsumsi makanan yang manis atau bersoda. Tapi didiagnosis diabetes oleh dokter. Ini sebenarnya agak beda tema ya, tetapi mungkin kaitan dengan diabetes yang tadi. Iya, kaitannya korelasinya tadi. dengan TB tadi ya. Ya, biasanya kalau pasien diabetes, kalau dia tidak mengkonsumsi yang manis-manis ataupun bersoda, mungkin di orang tua ataupun nenek, saudara itu memiliki gen diabetes gitu. Jadi memang ada genetik. Ya, genetik ya, faktor genetik ya, keturunan ya. Iya, kalau diabetes bisa karena penyakit genetiknya. Iya. Bisa jadi dari faktor yang lain ya. Artinya mungkin tidak manis-manis tapi faktor yang lain adakah yang bisa menjadi pemicu gen atau risiko diabetes itu yang dari faktor keturunan tadi, Dok? Yang memicu? Iya, misalnya dia sudah orang tua atau misalnya keluarganya ada riwayat itu. Kemudian dia sepertinya sudah menjaga ya pola ya, makannya dan seterusnya, tidak terlalu makan manis. Apakah ada pemicu yang lain yang bisa meningkatkan kadar tadi? gula? Ya. Oke, yang pertama mungkin di luar makanan ya, bisa karena pola pikir atau stresor. Itu bisa ya? Bisa. Oke. Nah ini Pak Dodi, ini bisa menjadi catatan ya. Ternyata tidak hanya makanan tapi dari stresor atau beban pikiran bisa juga ya. Oke. Teman-teman silakan, kita masih membahas tentang tuberkulosis paru bersama dengan narasumber dari Rumah Sakit Hafiatulung Rejo Pare, Dr. Clevia Revi. Teman-teman bisa interaksi 0811 345 4000, 0811 345 4000. Ke gatekeeper kembali, Ayah. Bu Istiqomah menanyakan apakah masih ada perbaikan jalan di Selorejo Blitar mau perjalanan ke arah Malang. Pak Suryono Tergalek ke Surabaya sampai Jembatan Keras Kediri masih lancar, dua arah cuaca cerah. Pak Sodik Lamongan arah Nganjuk posisi ada di pelosok Jombang, ramai didominasi mobil pribadi. Santi. Pak Basuki di Nyawangan Keras, jika ada keluarga yang menderita TB, apakah menular ke anggota yang lain? Bagaimana cara mengatasinya? Mbak Devian di Wanengpaten, Gampeng Rejo, Kediri, penanganan TBC pada anak dan dewasa berbeda karena anak-anak rawan terkena TB kelenjar. Screening awalnya bagaimana ya, Dok? Dan apakah bisa dilihat secara langsung orang yang terkena TBC tersebut? Mas Yuda di Bendopare menanyakan adiknya terkena TB kelenjar, sudah minum obat 6 bulan, tapi benjolannya masih saja dan tinggal sedikit. Apakah masih harus minum obat lagi? Ya, nanti kita akan bahas bersama dengan narasumber Dr. Clevia Revi dari Rumah Sakit Hafiatulung Rejo Pare. Sesaat lagi. Power
Dokter, monggo langsung ditanggapi pertanyaan yang masuk. Pak Basuki dulu boleh. Tentang keluarga yang menderita TB, apakah otomatis menular ke anggota keluarga lainnya? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi otomatis itu kita harus melakukan pemeriksaan lebih lanjutnya. Jadi lebih rentan atau lebih beresiko tinggi tertular memang kalau misalnya sudah kontak erat dengan pasien TB. Nah, untuk langkah awalnya yaitu harus datang ke fasilitas kesehatan terdekat, terutama puskesmas biasanya, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu biasanya ada screening, pemeriksaan dahak. Kemudian pertanyaan, apakah penanganan TBC pada anak dan dewasa berbeda? Oke, penanganan pada anak dan dewasa obatnya adalah berbeda, gitu ya. Jadi kalau pada dewasa ada dewasa itu biasanya 6 bulan pengobatan, sama sebenarnya dengan anak-anak 6 bulan pengobatan. Nah, 2 bulan pengobatan kalau pada dewasa obatnya itu ada 4 jenis macam obatnya. Kalau pada anak-anak 2 macam obat. Ya, 2-3 macam obat. Ya. Screening awalnya bagaimana, Dok? Screening awalnya pada anak-anak biasanya kita dengan tes mantuk, yaitu menyuntikkan suatu obat di daerah lengan bawah kita, lengan bawah anak, sebelah kanan boleh, sebelah kiri boleh. Nanti hasilnya akan dibaca 2-3 hari. Gitu. Biasanya nanti dia kalau misalnya positif timbul kayak gelembung merah, kayak bidur atau gatal gitu di daerah yang tadi di daerah yang tadi sudah diperiksa tadi. Oke. Gitu. Kalau dewasa? Kalau dewasa dengan dahak bisa. Dengan foto torak bisa. Ya. Kemudian tapi berarti secara kasat mata itu bisa dilihat ya hasilnya, ini tadi hasil pemeriksaan tadi? Iya bisa kalau pada anak-anak itu. Nanti diukur, biasanya ada kalau pada anak-anak ada suatu kriteria yang ada poin-poinnya nanti. Ini ternyata anaknya memang positif. Tuh, jadi bukan cuma hanya tes mantuk. Jadi dilihat dari gejala yang seperti ada demam kah, batuk kah, adakah pembesaran kelenjar getah bening juga, gitu. Berat badannya sulit naik atau tetap. Kalau untuk anak-anak dan dewasa apakah ada perbedaan karena dari sisi sistem imunitasnya misalnya ini mempengaruhi treatment dalam penanganan atau pengobatannya, Dok? Iya, ada. Ya, gitu. Lebih mudah penanganan yang dewasa atau anak-anak sebenarnya? Pada dewasa. Lebih dewasa ya. Iya, karena lebih kuat ya secara lebih imunnya. Kuat sistem imunnya, terus yang kedua lebih bisa diajak gimana ya? Kalau anak-anak lebih kalau misalnya ada disiplin gitu. Saat ini ya. Oke. Itu karena mempengaruhi juga ya nanti dalam proses pengobatannya ya. Iya, betul. Oke. Kemudian tentang tadi adiknya yang terkena TB kelenjar sudah minum obat 6 bulan tapi benjolannya masih ada tinggal sedikit. Apakah ini penanganan selanjutnya seperti apa, Dok? Oke, penanganan selanjutnya bisa dilakukan tes mantuk lagi yang berulang, apakah masih positif atau tidak, gitu. Terus bisa konsul ke spesialis anaknya. Ya. Tapi harus minum obat lagi ya berarti kemungkinan. Dilihat dulu hasilnya, kan dia sudah 6 bulan pengobatan. Gitu. Oke. Ke gatekeeper dulu, Santi. Bergabung Mas Alam Syah Aziz di Sambi Kediri. Mas Alam. Selamat siang, pagi menjelang siang ya Mas. Monggo langsung ke dokter. Langsung. Dokter mohon maaf ini kan terkait TBC. Jujur saya penderita sinus ya. Kemudian beberapa hari ini kalau malam itu nyon sewu kayak batuk tapi di tenggorokan itu Pak dicekak gitu loh. Kering banget rasanya seperti itu. Kemudian ngaputan akhirnya saya kayak apa ya bahasanya nggak di ilu atau apa gitu akhirnya kan keluar dahak gitu Pak yang kuning-kuning gitu Dok. Iya. Itu kemudian
itu keluar, kemudian ada beberapa yang agak kental kuning gitu. Kemudian selanjutnya saya keluarkan lagi, itu seperti kayak ludah gitu, tapi agak kental. Iya. Nah itu, ya itu. Tapi kalau itu bangun pagi, tapi kalau udah normal activity itu udah enggak ada apa-apa, normal aja. Cuman selama ini ngapunten dok, saya pakai FG Troches atau Degirol, ngapunten itu yang lebih baik saya untuk penanganan pertama itu lebih baik saya pakai Degirol atau FG Trochesnya, itu aja. Oke, gitu saja Mas Salam. Ya. Siap Mas, saya monitor di radio aja. Baik. Terima kasih. Mas Salam dari Sambi Kediri. Dokter Revi monggo. Ya. Oke, jadi ini di luar topik kita ya, terkait tuberkulosis. Jadi ini batuk. Oke, lebih baik menggunakan Degirol atau FG Troches ya, yang tadi pertanyaannya ya, yang pada akhirnya. Kalau menurut saya lebih bagus, nggak apa-apa melanjutkan yang Degirol. Gitu. Terus yang kedua, jangan sering mengonsumsi obat-obatan juga. Kita juga bisa pakai air hangat juga bisa, ataupun jeruk nipis yang hangat juga bisa untuk mengencerkan dahaknya itu tadi. Itu sebenarnya apa pengaruhnya terhadap kondisi tenggorokan kalau kita mengkonsumsi air hangat, kemudian air jeruk nipis tadi? Iya, jadi itu nanti akan mengaktifkan silia, maksudnya jadi di dalam tenggorokan kita itu ada suatu lapisan. Nah, lapisannya itu nanti akan kalau misalnya terkena air hangat ataupun jeruk nipis yang kaya akan vitamin C, itu jadi dia nanti akan memberikan pertahanan tubuh atau pertahanan yang lebih baik. Gitu, terus mengaktifkan sistem imun tubuh yang lebih baik gitu. Ya, termasuk juga kalau misalnya pas udara dingin batuk itu ya, itu juga pengaruh seperti itu ya. Bisa dipakai penanganan minum air hangat tadi. Boleh ya, penanganan awalnya. Tapi ini tidak masuk TB sebenarnya apa yang disampaikan Mas Alam tadi ya? Tidak. Oke. Baik, teman-teman silakan kalau Anda masih ingin bertanya. Tema kita adalah tuberkulosis paru atau TB paru. Silakan kalau Anda ingin bergabung 0811 345 4000, 0811 345 4000. Info Express. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Fahri Hamzah mengungkapkan proyek pemerintah pusat harus berdasarkan dari data pemerintah daerah. Fahri menekankan bahwa akurasi data menjadi kunci agar program pemerintah pusat benar-benar tepat sasaran. Oleh karena itu, seluruh perencanaan proyek menurutnya harus berdasarkan data dari pemerintah daerah yang paling memahami kondisi masyarakatnya. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pembangunan perumahan dan penataan kawasan. Info Express persembahan PT Irfai Group, developer terpercaya untuk Indonesia. Raih kesempatan memenangkan 1 mobil dan 4 sepeda motor untuk realisasi rumah tahun 2025. PT Irfai Group menyediakan hunian berkualitas dan berkelas di Kediri Raya.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Publik Interaktif bersama Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare. Tayangan ini live bisa Anda simak di Andika TV yang ada di Facebook AG243. Kita masih membahas tema hari ini tentang tuberkulosis paru atau TB paru teman-teman. Bersama narasumber Dr. Clevia Revi, dokter dari Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare. Ke gatekeeper, Ika. Pak Adi, melintas di Simpang 3 Mengkreng padat, ada peningkatan volume kendaraan di Simpang 3 Mengkreng. Hati-hati nih Pak Agustiono, melintas di Raya Papar masih ada baris atau masih ada gerak jalan tingkat SD saat ini. Lalu lintas tidak ditutup, jadi diatur bergantian oleh warga sekitar. Geser ke Santi. Pak Wahyu di Ngasem Kediri menanyakan tentang TB. Pak Wahyu termasuk perokok aktif, menderita sinusitis, pilek yang lama sembuh. Saat membuang ingus atau dahak terkadang ada semburat darah. Tetapi kondisi tubuh Pak Wahyu sehat dan tidak menunjukkan gejala TB yang lain. Apakah itu termasuk gejala TB atau karena efek dari sinusitis tadi? Perlukah melakukan pemeriksaan atau tes? Bu Miftah di Tulungagung pernah batuk kira-kira 1 bulan. Kemudian keluar darah. Tapi setelah difoto sama dokter atau cek, aman, tidak ada gejala apapun atau tidak ada penyakit apapun. Yang ditanyakan kira-kira darah itu tadi darah apa ya dok? Kemudian apakah bisa terulang kembali ketika nanti batuk? Baik, kita akan membahasnya sesaat lagi. Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, Rumah Sakit Umum Tipe C, sudah terakreditasi dengan layanan poliklinik umum, instalasi gawat darurat, instalasi rawat inap kelas 1, 2, dan 3, VIP dan VVIP. Ditunjang fasilitas laboratorium lengkap. Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, pusat rujukan berkualitas, melayani peserta BPJS Kesehatan dan telah menjadi bagian PT Pertamina Bina Medica IHC. Siap dengan layanan unggulan, yak laser, biometri, tonometri, ESWL, dan lain-lain. Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, Jalan Ahmad Yani nomor 25, Pare, Kediri. Telepon 0354 391 145. Hotline servis Halo HVA 0822 3030 9494. Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, pelayanan profesional sepenuh hati. Boleh minta waktu sebentar, Kang? Mau tahu rahasianya dong, Kang Arman? Udah mondar-mandir terus sana sini kok, nggak ada tepar-teparnya sih. Iya, Kang. Emangnya nggak capek apa? Wait, sini deh. Gue kasih tahu rahasia gue biar semangatnya tetap on, anti tepar. Ini dia Sofresh, baru minyak angin aromaterapi pertama dengan Real Essential Oil. Oles Sofresh Hot kapanpun, dimanapun, pegal-pegal doang lewat. Soalnya Sofresh satu-satunya yang punya hot lock system, bikin hangatnya tahan lama, strong pisan, euy. Cuma 15.000, udah dapat 2 botol, bro. Loh. Sorry. Lagi liputan gini kok pusing dan masuk angin. Nih, cobain Sofresh Eucalyptus. Relaxing loh aromanya. Grrr, beneran fresh loh. Jelas dong. Ingat pokoknya mah, jangan nunggu tepar deh baru minta ampun. Karena semua bisa anti tepar dengan Sofresh. Badan seger bugar. Grrr. 105,7 Radio Andika. Dokter Revi silakan. Oke. Jadi yang pertanyaan yang pertama tadi tentang perokok aktif. Terus dia menderita sinusitis juga, pilek lama sembuh, ketika buang ingus dan dahak terkadang ada semburat darah. Oke, ya. Apakah ini termasuk gejala TB? Oke, yang pertama kita harus tahu dulu apakah ada gejala lain selain batuk, adakah demam, adakah penurunan berat badan, terus keringat dingin pada malam hari. Gitu. Kalau misalnya ada gejala-gejala tersebut, maka silahkan untuk dilakukan pemeriksaan awal, pemeriksaan dahak itu tadi ya. Terus yang kedua, apabila batuk lama, terus sudah ada keluar dahak yang kemerahan, ternyata pemeriksaannya normal ya. Itu ya yang kedua. Ya,
saat membuang ingus dan dahak terkadang ada sumbat merah, tetapi saya sehat, tidak menunjukkan gejala TB yang lain. Nah, apakah itu termasuk juga gejala TB yang dimaksud, apa mungkin karena efek dari sinusitis? Yang pertama bisa karena efek dari sinusitis, kemudian yang kedua kenapa ada yang semburat kemerahan, itu bisa karena mukosa atau lapisan daerah tenggorokan ataupun hidung itu ada yang terluka karena usaha kita untuk mengeluarkan dahak yang terlalu keras ataupun ingus yang terlalu keras. Oh, bisa saja ya begitu? Bisa, iya. Oh ya. Kemudian Bu Miftah Tulungagung pernah batuk kira-kira 1 bulan, ada darahnya. Tapi setelah difoto kata dokter nggak apa-apa. Ini apakah membahayakan, kemudian apakah gejala TB juga? Oke. Yang itu tadi kayaknya nyambung dengan yang pertanyaan yang tadi ya. Jadi kemungkinan dicari dulu apakah ada gejala yang lainnya. Terus mungkin karena semburat darahnya juga karena luka di daerah lapisan tenggorokannya juga bisa. Terus yang ketiga, kalau misalnya batuknya itu lama, saya lebih menyarankannya silahkan untuk pemeriksaan lagi, pemeriksaan dahak. Meskipun nanti biasanya di foto toraks tidak terlihat. Gitu. Ya. Sebenarnya TB ini sendiri bisa dialami atau menjangkiti siapa saja, Dok? Semuanya. Semuanya. Kalangan ya, anak-anak, kemudian remaja, dewasa sampai lansia. Lebih rentan lansia? Lebih rentan pada usia produktif. Oh, produktif ya. Oke. Karena mobilitasnya mereka yang tinggi juga. Nah, ketika seseorang mengalami atau menderita ini, bagaimana penanganan awal sampai treatment supaya sembuh, ini tahapan-tahapannya seperti apa, Dok? Oke, penanganan awalnya yaitu yang pertama kita mengenali dulu gejalanya yang trias tadi. Kemudian yang kedua, kalau pada anak-anak dilakukan tes mantuk atau tes suntik pada daerah bawah kulit. Terus yang ketiga, kalau pada orang dewasa bisa dengan menggunakan pemeriksaan dahak, dilakukan pemeriksaan bakteriologis. Nah, kemudian bisa dilakukan pemeriksaan foto ronsen atau foto toraks dada gitu. Kemudian yang terakhir yaitu jika sudah dilakukan pemeriksaan ternyata hasilnya positif, maka diberikan penanganan terapi yaitu selama 6 bulan kalau untuk TB paru. Kalau misalnya untuk TB ekstra paru bisa sampai 9 sampai 12 bulan. Oh. Gitu. Memangnya setelah 6 bulan itu apakah memang garansi bisa tertangani kalau memang dilakukan secara intensif ya? Artinya disiplin selama disiplin, ini. harus patuh, tidak boleh miss. Itu berarti memang ada ukurannya 6 bulan itu biasanya mencapai titik kesembuhannya gitu ya? Biasanya gitu. Untuk penelitian memang seperti itu, 6 bulan itu sudah mulai baik prognosisnya. Oh iya, kabarnya obat itu bisa didapatkan masyarakat secara gratis ya, Dok? Iya, bisa. Jadi biasanya pada pasien-pasien TB nanti bisa dilakukan pengobatan secara gratis di Vaskes 1, Puskesmas. Itu obatnya gratis dari pemerintah. Pemeriksaannya juga gratis. Oh, gratis juga pemeriksaannya ya? Pemeriksaan dahaknya gratis. Jadi teman-teman yang sudah merasakan mungkin curiga dengan gejala-gejala awal tadi, langsung ke fasilitas kesehatan. Boleh. Minta begitu langsung bisa ditangani secara gratis ya? Bisa. Gini. Tadi prihatin juga karena disebutkan tadi Indonesia ranking kedua di dunia bahkan kasus TB ya? Iya. Nah, kemudian penanganannya seperti apa sih, Dok? Harus mengkonsumsi apa selama proses penyembuhan itu? Oke, dalam proses penyembuhan tentunya yang pertama harus patuh sama pengobatannya tadi. Jadi ada 6 bulan pengobatan. Jadi di situ ada suatu kombinasi obat yang sudah ditetapkan dosisnya menurut berat badan. Itu harus rutin minumnya. Terus yang kedua dibarengi dengan vitamin B6. Itu cocok untuk pasien-pasien TB. Gitu. Kemudian yang ketiga pasti dengan pola makan yang sehat. Kemudian yang keempat juga dengan lingkungan yang bersih, ventilasi di rumah dibuka agar sinar mataharinya cukup untuk masuk ke rumah gitu. Intinya gaya hidup dan juga lingkungan juga harus diperhatikan juga ya, Dok ya, supaya gak kembali lagi ketika sudah sembuh ya. Iya, betul. Iya.
Oke, sekarang saya ke Mas Hendra, staf pemasaran dari Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare. Mas Hendra, Ya, berkaitan dengan tema bahasan kita TB paru, untuk layanan kesehatan di HVA Tulung Rejo apa saja, Mas? Oke, tentunya seperti yang disampaikan oleh Dr. Evi tadi, bahwasanya bisa ditangani di fasilitas kesehatan pertama atau di puskesmas secara gratis, Mas Tane ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan ketika belum melakukan pemeriksaan mungkin tidak tahu gejala apakah saya itu terkena TB atau enggak. Biasanya kalau sudah bergejala, jadi sudah bergejala datang ke IGD Rumah Sakit Tulung Rejo, kami akan melakukan screening, pemeriksaan dan sebagainya. Apabila ditemukannya indikasi mengarah ke TB paru, jadi kita bisa melakukan langkah selanjutnya untuk pemeriksaan lebih intensif lagi untuk kaitannya dengan TB paru. Dan tentunya untuk pasien di Rumah Sakit Tulung Rejo, semuanya selalu kita informasikan bahwasanya pentingnya untuk pemeriksaan medical check up. Jadi melalui medical check up ini tidak menunggu ketika pasien sudah terjangkit penyakit. Jadi memang harapannya ketika ditemukannya indikasi suatu penyakit, kita bisa mengatasinya sejak dini. Tetapi harapannya semuanya sehat. Ketika medical check up ini kita sarankan untuk selalu melakukannya secara rutin. Jadi ketika kita sehat, alhamdulillah, ketika ada sesuatu yang warning di situ kita bisa atasi sejak dini, tentunya seperti itu, Mas Adnan. Jadi untuk semua layanan dan promo kita ada juga special promo IHC Family Health Festival 2025. Silahkan, apa saja promonya, kita ada banyak sekali, paket vaksinasi, paket scaling gigi, kemudian medical check up paket dasar, kemudian ada kitan, kemudian ada paket imun booster dan banyak lagi yang lainnya. Bisa dicek di Instagram kami ihc.rs Tulung Rejo. Silahkan apabila ada pertanyaan, komentar bisa langsung akses di media sosial kami di Instagram. Komentar, kirim pertanyaan pribadi silahkan. Dari tim admin akan berusaha respon cepat di situ, Mas Adnan. Ya. Kita sama-sama jaga kesehatan, tapi kalau merasa kurang sehat atau ingin yakin begitu ya dengan kondisi tubuh kita, bisa langsung ke Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, nanti akan dibantu teman-teman tim ahli di sana gitu, Mas ya. Disilakan. Ya. Oke, Mas Hendra terima kasih. Terima kasih kembali. Kemudian Dr. Revi juga terima kasih sharingnya, ilmunya semuanya. Ya, sampai jumpa ya, Dok. Iya. Baik. Itu tadi teman-teman perbincangan saya bersama dengan tim dari Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, Dr. Clevia Revi dan juga Mas Hendra Yohan, staf pemasaran Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare. Kita hari ini membahas tentang TB atau tuberkulosis paru. Sampai jumpa. Anda baru saja mengikuti Publik Interaktif Radio Andika. Publik Interaktif dipersembahkan oleh Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, Rumah Sakit Umum Tipe C, sudah terakreditasi dengan layanan poliklinik umum, instalasi gawat darurat, instalasi rawat inap kelas 1, 2, dan 3, VIP dan VVIP, ditunjang fasilitas laboratorium lengkap. Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, pusat rujukan berkualitas, melayani peserta BPJS Kesehatan dan telah menjadi bagian PT Pertamina Bina Medica IHC. Siap dengan layanan unggulan, yak laser, biometri, tonometri, ESWL, dan lain-lain. Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, Jalan Ahmad Yani nomor 25, Pare, Kediri. Telepon 0354 391 145. Hotline service Halo HVA 0822 3030 9494. Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, pelayanan profesional sepenuh hati. Radio Andika. Teman-teman, perbarui terus informasi dan wawasan Anda dengan mengikuti Dermaga Raya Radio Andika. Sudah mendekati jam 11 siang saat ini, saya Adnan Raharja bergeser. Assalamualaikum.